Wa an Abdullah bin Utbah ibni Mas'ud qala sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innal wahya qad inqata'a wa innama na'khudhukumul ana bima zahara lana min a'malikum faman azhara lana khairan aminnahu wa qarrabnahu wa laysa lana min sariratihi syai'un Allahu yuhasibuhu fi sariratihi wa man azhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu wa in qala inna sariratuhu hasanah. Rawahu Bukhari. Dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia berkata, aku mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya manusia pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu diberi keputusan dengan petunjuk wahyu. Nah, ini kita akan bahas nanti ya. Dan sekarang wahyu telah terhenti, kata beliau. Oleh karena itu, sekarang kami memberi keputusan kepada kalian sesuai dengan perbuatan yang nampak bagi kami. Lalu kemudian barang siapa yang menampakkan kebaikan, maka kami melindungi dan memenangkannya. Dan kami tidak memiliki hak untuk memutuskan yang tidak terlihat sedikit pun. Tetapi Allah lah yang memutuskannya. Barang siapa yang terlihat buruk oleh kami, maka kami tidak melindunginya dan kami tidak mempercayainya walaupun ia mengatakan bahwa dalam hatinya itu niatnya baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berkata, ya, kami mengetahui, ya, di dalam hadis yang tadi maksudnya mengetahui rahasia yang tersembunyi dalam hati pada saat wahyu, pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Dan kalau Nabi Muhammad masih hidup, orang-orang mengetahui siapa yang munafik, siapa yang orang yang tidak munafik. Jadi karena Rasulullah SAW diberitahukan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para sahabat, mereka tidak mengetahui apakah orang itu munafik, apakah orang itu benar-benar ya jujur dan lain sebagainya. Itu tidak diketahui karena itu adalah perkara yang gaib, perkara yang mengenai tentang hati. Tidak ada yang tahu hati seseorang kecuali yang nampak saja. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, kami hanya mengetahui, menilai dari yang nampak saja. Kalau kami lihat itu baik, nah maka kami akan menilainya dengan baik. Kalau kami melihat nampaknya, di luarnya dia buruk, maka kami menilai dengan buruk. Selebihnya itu, yang menilai sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Umar berkata, barang siapa yang menampakkan kebaikan, maka kami melindungi dan memenangkannya. Betul ya, apalagi kalau sudah jelas ada bukti dan lain sebagainya, maka pasti dia akan melindungi dan memenangkannya dalam satu perkara. Kami tidak punya hak untuk memutuskan yang tidak terlihat sedikit pun, ya, tetapi Allah yang memutuskannya. Barang siapa yang terlihat buruk oleh kami, ya, maka kami tidak melindunginya dan kami tidak mempercayainya walaupun dia mengatakan dalam hatinya itu baik. Karena, nah ini yang pentingnya ya, kita tidak dituntut kecuali yang nampak saja. Yang nampak, ya, tidak ada di antara kita yang tahu isi hati orang kecuali yang nampak saja. Nah, lalu kemudian inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Yang nampak kita bisa nilai, sedangkan yang tidak tampak, nah, atau sulit sekali kita menilai batin seseorang. Menghukumi batin seseorang itu sangat sulit. Sementara Allah tidak membebani kita kecuali dengan kemampuan kita. Makanya barang siapa yang terlihat baik, kata beliau, maka kami menghukuminya baik. Sebaliknya, barang siapa yang terlihat buruk, maka kami akan menghukuminya sebagai orang yang buruk.
sesuai dengan apa yang diperlihatkan kepada kami. Jadi apa yang nampak itu. Udah jelas ketika orang mengatakan atau perkataannya ini ya, perkataannya buruk, perkataannya kotor, sudah jelas orang-orang itu pasti sudah menjudge dia bahwa dia orangnya tidak baik. Dan tidak mungkin kita mengatakan, oh hati nama bukan maksudnya mengatakan seperti itu. Nggak mungkin ya. Ya, karena apa yang keluar dari mulut kita itu, nah, itu kan adanya dari hati kita. Nah, makanya kalau orang yang suka berkata kasar, berkata kotor, nah itulah yang ada dalam hati dia. Nampaknya ini mah ya, yang zohirnya yang terlihat, maka bisa dinilai. Kami tidak bertanggung jawab dengan niat seseorang. Nah, benar, niat seseorang, kata beliau, tidak bertanggung jawab. Masalah niat mah dipasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya hati manusia tidak ada yang tahu seperti yang saya katakan tadi ya. Namun Allah mengetahui baik yang nampak ataupun tersembunyi. Dia niat saja sedikit, walaupun dia tidak mengucapkan itu, Allah sudah tahu. Nah, oleh karenanya saudaraku umat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita petik dalam hadis ini salah satunya adalah bagaimana sikapnya para sahabat mengambil kesimpulan atau mengambil sebuah hukum. Nah, mereka tidak gegabah ya, mereka tidak gegabah untuk menyimpulkan suatu permasalahan. Maka mereka akan menimbangnya. Tentunya tidak mengedepankan hawa nafsu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan kepada mereka setelah beliau ya, ikutilah sunnahku kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para khulafa. Nah, itu dia. Nah, lalu kemudian ketika para sahabat ini mereka bersepakat, nah itulah yang dimaksud dengan ijma. Beda dengan kita yang sekarang ya. Beberapa di antara kita ya memutuskan suatu perkara sesuai dengan hawa nafsu saja, tapi bukan berdasarkan dalil yang sahih. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Karena para sahabat ini Masya Allah, dia sudah langsung berguru kepada Nabi begitu. Mereka tidak sembrono ya, mereka tidak gegabah dalam memutuskan suatu perkara. Nah, pelajaran ini ya yang kita ambil. Yang kedua, yang bisa kita ambil dari hal ini adalah kita hanya bisa menilai yang nampak saja. Sedangkan hati orang itu tidak bisa kita nilai. Apakah dia ikhlas atau tidak, itu nggak bisa kita nilai kecuali memang nampak yang zohirnya. Dia kalau misalkan kalau ada orang dia berinfak, kalau nggak ada orang dia nggak jadi berinfaknya. Nah, atau biasanya dia itu sholat biasa-biasa saja, lalu kemudian datang nih misalkan calon mertuanya, oh diperbaiki, sedekapnya diperbaiki, bacaannya dibagus-bagusin, sholatnya tadinya biasa-biasa kemudian diperpanjang. Itu kan kelihatan nampaknya itu. Namun pada dasarnya kita nggak tahu hatinya mah itu apakah dia ria apa tidak. Tapi Rasulullah Allah dan Rasul memberikan kita isyarat bahwasanya orang-orang munafik itu ketika dia sholat dia malas dan tidaklah dia melakukan sholat itu selain dia malas, dia ingin dilihat oleh orang. Itu ada ya, ada isyarat lah dari Nabi, dari Allah dan Rasulnya.